Sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Narisma Anggrani Samosir, NIM 2300569. Di sini saya sebagai moderator yang akan mengarahkan presentasi pada kali ini. Kami dari kelompok 2 mengangkat judul mengenai optimalisasi sistem parkir otomatis melalui pengenalan plat nomor menggunakan teknologi OCR dan tes sentra. Untuk selanjutnya, itu ada latar belakang pada proses pembuatan proyek yang akan dijelaskan langsung oleh Rahardian. Untuk Rahardian, dipersilakan. Baik, jadi untuk latar belakang ini, jadi seperti yang kita bisa baca, yang dimana pertumbuhan kendaraan yang semakin banyak, sehingga kebutuhan sistem parkir ini pun jadi harus diseimbangkan gitu. Jadi sehingga diperlukan parkir yang lebih efisien. Lalu masalah-masalah umum yang sering terjadi pada parkir konvensional, seperti karcis yang sering hilang, lalu juga ada sistem antriannya yang panjang, menumpuk, serta sistem keamanannya yang masih terbilang cukup rendah. Sehingga kami menawarkan sebuah solusi gitu untuk membuat sistem parkir yang otomatis berbasis pengenalan plat nomor. Yang dimana ini dapat mengefisiensi waktu, meningkatkan keamanan, dan juga untuk pencatatan digital. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Rahardian yang telah menjelaskan latar belakang. Selanjutnya itu ada metodologi yang akan dijelaskan oleh Asidik. Untuk Asidik, dipersilakan. Baik, di metode penelitian ini ada dua ya. Yang pertama ada pendekatan. Pendekatan itu yaitu studi literatur dan eksperimen langsung. Dan yang kedua itu ada mempelajari teori OCR dan tes implementasi sistem dan uji coba. Ya, sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Sidik yang telah menjelaskan metode penelitian. Oke, selanjutnya akan jelaskan mengenai penggunaan program yang akan dijelaskan langsung oleh Wildan. Untuk Wildan, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Naris. Di sini saya akan mencoba menjelaskan penggunaan program dari apa yang telah kita buat gitu. Untuk diagram AL-nya sendiri, ini ketika kendaraannya masuk, itu ada kamera. Nah, nanti kameranya ini mendeteksi si platnya dan nanti diproses melalui OCR gitu. Dan setelah diproses di OCR nanti akan ada data yang langsung dicatat gitu dan juga divalidasi apakah datanya itu benar atau enggak, seperti itu. Kemudian setelah divalidasi, ini akan langsung ke pembayaran gitu. Dan setelah pembayaran itu, palangnya itu terbuka dan contohnya itu biasanya ada di rumah sakit ataupun mal-mal gitu. Dan untuk penggunanya itu ketika yang pertama itu pengguna motor atau mobil itu masuk kan. Nah, kemudian si platnya itu dibaca secara otomatis melalui kamera itu. Kemudian setelah masuk, waktunya itu dicatat apakah per jam atau mungkin si mobil atau motornya itu berapa jam di dalam gitu. Nah, ketika ingin keluar, saldonya itu langsung terpotong secara otomatis gitu ketika keluar. Dan untuk program itu biasanya tanpa karcis fisik gitu, langsung dari aplikasinya. Dan juga prosesnya itu lebih cepat dan juga aman. Mungkin terima kasih, dikembalikan lagi ke Naris. Baik, terima kasih kepada Wildan yang telah menjelaskan mengenai penggunaan program. Selanjutnya itu ada demo program yang akan didemokan langsung oleh Marsep Olo. Untuk Marsep Olo, dipersilakan. Baik, terima kasih Naris. Di sini saya akan menampilkan demo dari program yang telah dibuat.
Di sini kita logikakan sebagai mobil yang ingin masuk ke parkiran ya. Langsung di-scan di sistem buat plat nomornya. Di sini kendaraan masuk dengan plat B321. Oke, telah dicatat. Dan nanti dia tuh bakalan masuk di riwayat parkir. Di sini parkirnya dihitung per jam. Asumsikan saja kalau kita tuh mau keluar parkir dalam waktu 5 menit setelah melakukan atau setelah masuk. Nah, di sini kendaraan telah keluar, biayanya 3.000 karena terhitung 1 jam, dan di sini juga ada sisa saldonya 815.000. Dan di riwayat parkir otomatis kendaraan telah keluar, dan di sini juga ada biayanya. Lalu selain itu di sini juga ada fitur registrasi kendaraan untuk menambahkan data kendaraan baru. Untuk di sini juga ada riwayat parkir gitu. Mungkin kalau dari demo dari program ini sekian, dikembalikan ke Naris. Baik, terima kasih kepada Marsep Ola yang telah mendemokan program. Selanjutnya itu ada hasil yang akan dijelaskan langsung oleh Amanda. Untuk Amanda dipersilakan. Oke, terima kasih Naris. Di sini ada hasil eksperimen yang dimana keakuratan sistem dalam mengenali plat nomor itu secara umum berkisaran antara 50% hingga 80%, dan juga tergantung pada faktor lingkungannya. Di sini juga terdapat akurasi terdeteksi cenderung tinggi ketika kamera diposisikan dengan plat nomor yang bersih, tidak buram, memiliki kontras warna yang jelas, dan juga karakter pada plat sesuai dengan kendaraan nasional. Selain itu juga, keberagaman format plat nomor ini juga menjadi tantangan saat pencocokan data dengan database. Selebihnya dikembalikan ke Naris. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Amanda yang telah menjelaskan hasil penelitian. Selanjutnya itu ada analisis yang akan dijelaskan oleh Nova. Untuk Nova dipersilakan. Baik, terima kasih Naris. Untuk selanjutnya adalah mengenai analisis. Analisis dari program yang telah kami buat, yang pertama adalah OCR tidak dapat membaca spasi, sehingga diperlukan processing data atau data preprocessing berupa penghilangan spasi sebelum pencocokan data. Yang kedua adalah citra buram yang dapat menurunkan akurasi. Solusinya adalah dengan cara menempatkan posisi kamera secara optimal. Selanjutnya saya kembalikan kepada Naris. Baik, terima kasih kepada Nova yang telah menjelaskan analisis penelitian. Selanjutnya itu ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil implementasi dan analisis, sistem parkir otomatis berbasis OCR dan TC-Track berhasil dijalankan dengan cukup baik. Sistem mampu mengenali plat nomor kendaraan secara otomatis dan mencatat waktu masuk serta keluar kendaraan. Tingkat akurasi membaca plat nomor berkisar antara 50% hingga 80% tergantung pada faktor lingkungan seperti pencahayaan, posisi kamera, dan kebersihan plat nomor. Implementasi OCR terbukti efektif dalam mengotomatiskan proses parkir, mengurangi ketergantungan pada karcis fisik, serta meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem parkir. Tantangan utama yang ditemukan antara lain adalah perbedaan format hasil OCR dengan data di database, serta sensitivitas sistem terhadap kualitas gambar. Dengan processing data yang tepat dan menempatkan kamera yang optimal, sistem dapat bekerja lebih akurat dan andal. Integritas front-end dan back-end juga berjalan cukup responsif, mendukung fitur tambahan seperti notifikasi status kendaraan dan pemotongan saldo otomatis. Dan saran yaitu ada 2 poin. Yang pertama itu pada penelitian selanjutnya,
Disarankan untuk menggunakan komponen tambahan seperti sensor fokus pada kamera, sehingga hasil tangkap plat nomor kendaraan dapat lebih akurat dan sesuai. Yang kedua itu, pada penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan sensor jarak dengan jangkauan yang lebih jauh atau lebih dekat, juga dapat dipertimbangkan untuk menyesuaikan dengan kondisi lapangan dan meningkatkan efektivitas sistem. Mungkin segitu saja yang dapat kami presentasikan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih dan selamat siang.